Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sambung sedikit tentang kalbu. Ada beberapa pandangan yang dalam pembagiannya, seperti tadi saudaraku menerangkan tentang sadar, kemudian ada kuat, ada kalbu, ada yang membagi lagi satu loop. Mungkin loop itu adalah kulub, artinya di situ titik-titik Tuhan, itu murni 100%. Ada membagi begitu. Ada juga membagi 7 tingkat. Di dalam ada sagab, ada laban, ada sir, di dalam sir ada nur, di dalam nur ada aku. Nah, jadi ada pembagian-pembagian seperti itu hanya untuk memudahkan pengenalan terhadap kalbu itu. Nah, as-sadar itu lapisan hati yang paling luar menurut pandangan orang-orang. Itulah yuwaswisu fi sudur. Tetapi yang mampu digoda itu lapisan hati yang paling luar. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah kuat dan kulub, maka tidak mampu lagi untuk digoda. Nah, inilah yang perlu pemahaman, karena yang ada kan firman mengatakan membolak-balikan hati kan. Tuhan yang membolak-balik, ya mukallibul qulub, tabbit qulub ala di ini. Jadi tetapkanlah hatiku dalam agama ya Allah. Ini kan doa. Tetapi dalam aplikasi kita supaya hati kita ini tetap dalam istiqomah lah gitu. Dalam dinul Islam, istiqamah dengan tauhid, istiqamah dengan kebenaran, istiqamah dalam Al-Qur'an, mengilah dan memilih. Dalam konteks ini tentu ada makanan hati. Nah, di samping ada makanan jasad. Makanan jasad berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Tentu juga ada makanan hati supaya hati tidak sakit. Kalau hati sakit, yang masih bisa diobati. Yang masalah kalau hati sudah mati. Inilah manusia yang betul-betul tidak ada guna-gunanya di hidup kalau hatinya sudah mati. Nah, seperti itu, saudaraku, mohon sedikit pencerahan. Ini makanan hati ini sebenarnya yang perlu, sehingga dalam kehidupan ini hati tetap seperti yang dikatakan bahwa ada sekumpal darah, sekumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Itulah hati, atau kadang juga orang mengatakan kalbu, kadang mengatakan kuat, kadang mengatakan lub, kadang mengatakan nur, sir. Semuanya mengarah kepada satu titik, yaitu kalbu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau secara konsep dan secara dalil, ya, makanan hati itu dzikir dengan kalimatnya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, seperti itu. Itu secara ayat. Jadi tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali ingat kepada Allah. Itu kalau secara konsep dan secara dalil. Tetapi hati ini sebenarnya tidak punya makanan. Karena hati ini adanya adalah secara kitab adalah toharoh. Jadi ada toharotu kolbi.
kalau di dalam ranahnya ya. Tapi juga bisa dikatakan itu makanannya hati. Nah, makanannya hati di sini salah satu adalah bentuk daripada dzikir dengan kalimatnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang pertama. Yang kedua, makanannya hati itu adalah selalu menjalankan daripada hikmah-hikmah yang terjadi di dalam hikayat kehidupan, menjadikan sebuah pengalaman. Maka di dalam kalimatnya di situ ada yang disebut dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hikmah-hikmah yang terjadi ini agar menjalankan dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu menjalankan daripada sebuah pertobatan. Sebuah pertobatan ini adalah berusaha bagaimana untuk memperbaiki daripada diri kita, daripada segala suatu bentuk perjalanan yang sudah dilalui. Maka di sini hati makanannya adalah daripada sebuah hikmah, hikayat yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai bentuk suatu pengalaman dan sebagai bentuk daripada suatu pertobatan diri kita agar menjalankan kehidupan atau perilaku yang lebih baik ke depannya. Yang kedua yang disebut dengan apa? Yaitu menjalankan daripada akhlak budi pekerti yang luhur. Rupanya, di mana menentukan segala suatu bentuk tidak membeda-bedakan daripada suku, ras, dan agama. Ini salah satu bentuk inspirasi daripada makanan hati. Karena keyakinan ini adanya di dalam hati. Maka tatkala hatinya goyang, sehingga dia bisa menilai, menjustis daripada keyakinan orang lain. Suku orang lain, ras orang lain. Nah, itulah. Maka di sini ditimbulkan dengan akhlak. Akhlak ini adalah menyeluruh. Kalau kita sinkronkan daripada segumpal darah, ya, disitulah yang disebut dengan adanya akhlak. Akhlak budi pekerti yang luhur. Bukan bersumber daripada panca indera dan pola pikir, tapi daripada penyerapan panca indera dan pola pikir diolahlah menjadi daripada sebuah perilaku yang disebut menciptakan akhlak budi pekerti yang luhur di dalam kehidupan. Sehingga tidak bisa membeda-bedakan yang disebut dengan suku, ras, dan agama. Makanannya hati termasuk apa juga? Yaitu yang disebut menjalankan tatanan dan tuntunan. Tatanan dan tuntunan secara kemanusiaan, di mana di sini segala sesuatu hal ada hukum secara kemanusiaan. Ada hukum alamiah yang disebut dengan sebab akibat dan ada hukum ilahiyah. Jadi harus bisa menempatkan segala sesuatu hal pada tempatnya. Tidak boleh su'ul adab. Di mana menggunakan daripada hukum kemanusiaan, di situ juga kita harus menjalankan hukum kemanusiaan. Tidak boleh dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, akhirnya hati kita terkontaminasi. Yaitu menjalankan daripada tatanan dan tuntunan yang bersumber daripada ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Makanannya hati apa? Salah satu bentuk daripada ingat kepada segala sesuatu perilaku bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ada zikir, ada ingat. Zikir ini yang di dalam, ingat ini yang di luar. Di mana referensi kita selalu berprasangka baik dalam segala suatu hal. Karena aku sesuai prasangka hambaku. Mungkin seperti itu tambahnya ya, Kanda ya. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Rama. Terima kasih saudaraku. Ada suatu ketika saya punya nenek ini yang alhamdulillah meninggal 110. Saya bilang barangkali ada satu pemahaman yang diturunkan kepada saya Nek sebagai bekal buat saya. Apa katanya? Cukup 2 nak. Jangan sakiti hatimu dan jangan sakiti hatinya orang. 2 aja itu. Iya. Tapi beratnya minta ampun. Itu begitu. Ini orang tua. Orang tua. Jadi 2 hal, jangan sakiti hatimu dan jangan sakiti hatinya orang. Nah, itu satu. Kedua, suatu ketika juga di rumah saya sampai saya bilang apa dampak kalau saya melepaskan ini. Nah, belum saya melepaskan, baru saya niatkan di hati sudah terjadi. Nah, belum saya aplikasikan dalam bentuk lisan atau apa, baru saya berniat di hati itu sudah terjadi. Nah, mohon sedikit pencerahan. Begitu dahsyatnya hati ini, kadang tidak membutuhkan, makanya begitu berdetak, maka aplikasinya sudah terwujud. Nah, yang saya paham, sebelumnya saya pahami harus ada kita berdoa misalnya, bacalah doa misalnya, atau melakukan sesuatu amalan-amalan tertentu. Tetapi begitu dasarnya kalbu ini, kadang tidak perlu lagi itu yang sifatnya gaib ya, sifatnya non materi, baru berniat sudah terjadi. Nah, ini kan konektivitas barangkali. Saya tidak memahami tentang kenapa bisa terwujud misalnya tiba-tiba ada cahaya benteng. Alhamdulillah, kan saya berniat untuk bagaimana rumah ini bisa terbentengi. Begitu berniat sudah terkepung dengan cahaya. Nah, seperti itu Dinda. Jadi seperti itu hakikatnya hati yang saya sudah lewati. Mohon pencerahan. Kalau manusia itu senantiasa berbaik sangka, insya Allah hatinya juga akan baik kan, begitu Dinda ya. Tapi begitu dia berburuk sangka, maka dia sudah mengotori hatinya. Seperti itu barangkali. Silakan Dinda. Artinya jangan kotori hatinya orang, jangan sakiti hatinya orang, dan jangan sakiti hatimu. Silakan. Maka tadi secara keabsahan di situ kan dalam diri manusia ada segumpal darah. Tatkala dia baik akan baik seluruh tubuh, tatkala dia jelek akan jelek seluruh tubuh. Ya, korelasinya keterhubungan ini lari kepada yang disebut dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar inilah korelasi yang sebenarnya, di mana daripada dalam lafaz Akbar ini, di mana korelasinya setelah melepaskan kemelekatan dari diri, dari lafaz Allah, maka korelasinya adalah menuju kepada Akbar yang mempunyai keterhubungan kepada huruf A. Keterhubungan hidup yang ada dalam diri kepada alam semesta yang ada dalam diri. Jadi nanti kalau istilahnya sudah terhubung dengan semesta diri, maka di situ akan mencapai keterhubungan kepada kemutlakan Sang Maha Hidup yang berada di luar diri kita. Kalau ini sudah masuk, maka di situ tanpa kita harus berkata, di pikiran aja sudah jadi. Nah, ini kolerasinya. Nah,
korelasi daripada keterhubungan yang disebut dengan akbar atau keagungan atau kekuasaannya yang maha kuasa. Nah, ini letaknya di situ karena sebagai server. Nah, selanjutnya adalah keterhubungan kepada bentuk wujud yang sejati yang ada di luar diri, yaitu Tuhan yang maha abadi. Maka di situ nanti keterhubungan dengan awal cipta yang tanpa batas dan antara, keterhubungan hidup kepada rahasia yang maha cinta dan pecinta alam semesta yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan keterhubungan. Maka tatkala hati kita ini menjadi lautan yang meluas tanpa batas, dia akan terhubung daripada semesta yang ada dalam diri dan semesta yang ada di luar diri. Karena disebut qalbun mu'min baitullah. Nah, itulah yang disebut dengan segala sesuatu bentuk sifat al-insanu siri wa nasiruha. Jadi segala sesuatu yang tidak kita ketahui akan menjadi lebih tahu. Nah, ini juga sifat daripada bentuk keinginan yang tersembunyi tatkala hati seseorang itu sudah bersih dan suci tanpa ada kotoran. Maka doanya akan diijabah sama yang maha kuasa tanpa harus diucapkan. Tapi di sini tidak bisa dipakai secara terus-menerus. Maka tatkala sinambungnya, terhubungnya daripada ingat kita kepada Allah, di sini akan menciptakan segala sesuatu bentuk yang disebut dengan kun fayakun. Jadi jangankan dibatin, dipikir aja jadi. Cuman ini kalau dalam ilmu sufi dan ilmu tauhid juga sebagai belenggu. Nah, ini juga sebagai ujian diri kita. Seperti itu. Manakala itu kita aktifkan terus, maka di sini akan meninggalkan daripada yang disebut menyamai dengan yang maha kuasa itu sendiri. Maka ini kadangnya timbulnya itu suatu saat tidak seharus seperti itu. Nah, kalau terus seperti itu, akhirnya nanti kita melebihi daripada yang maha kuasa. Nah, inilah makanya sebagai seorang yang sudah tersambung hatinya kepada yang maha kuasa, harus berhati-hati dalam setiap ucapan dan setiap perkataan kita. Karena takutnya tatkala kun kita ini sambung dengan sinyal yang ada di luar diri, apa yang kita batin, apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Inilah yang disebut dengan ketersambungan daripada dalam diri kita dengan luar diri kita. Seperti itu. Anda Rahman. Sulit menerangkannya ini. Saya paham. Saya tidak mengalami. Ini perjalanan. Ya, terima kasih Dindaku untuk mengingatkan saya. Ini sebenarnya hanya untuk, kenapa kebetulan teman ini kan mampu untuk melihat. Ada diberikan kemampuan untuk melihat, ada diberikan kemampuan untuk merasa, sehingga saya mau melihat apa yang terjadi kalau begini. Nah, hanya untuk meneguhkan keimanan saya, lebih meneguhkan keimanan saya. Tetapi untuk terus-menerus, kan saya sudah paham, oh ternyata terjadi. Itu. Tidak untuk pamer, tidak. Insya Allah tidak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas. Karena saya sendiri juga dulu, waktu habis sholawat selama 41 hari. Ya, di situ menemukan sebuah kemustahilan. Di saat saya kholwat, saya butuh rokok. Nah, tetapi saya ikhtiar dulu, ternyata rokok warungnya tutup. Tanpa saya sadari, di situ ada bungkus rokok. Ya. Jadi dan di jalan, udah ada kelindes mobil, sudah diinjak-injak orang kan gitu. Jadi kalau rokok Surya itu kan ada grenjengnya itu yang dalam kuning, warna kuning. Jadi walaupun kena mobil dia tidak patah, paling gepeng gitu. Nah, setelah saya mencari sana kemari nggak ada,
Nah, itu di gang, waktu tempat di rumah saya itu. Nah, saya ambil. Ternyata di situ ada masih 11 batang. Cuman kurang 1. Nah, itu salah satu bentuknya seperti itu. Tetapi dipraktekkan dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan segala suatu hal, apa yang kita inginkan sudah disiapkan daripada Yang Maha Kuasa. Tatkala sambungnya daripada hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi secara kemanusiaan harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan kemalaikatan. Maka tatkala Rasulullah dikejar sama orang-orang kafir, di mana dia ditanya siapa yang menolong kamu? Allah. Maka jatuh daripada pedang yang diarahkan kepada Rasulullah. Maka ciri daripada kemalaikatan ini, dia akan datang di saat yang terdesak, atau bahasa Jawanya kepepet. Emergensi. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau daripada khotam, daripada aliyah jin, itu bisa digunakan setiap saat karena dia punya lafaz dan kunci. Nah, sedangkan kemalaikatan ini adalah kepasrahan. Nah, seperti itu. Itu bedanya di situ. Silakan yang lain kalau Dalam. mau sambung, silakan. Jangan saya sendiri. Silakan saudaraku dan yang lain yang menyambung. Assalamualaikum Ge. Salam. Itu kabar Ge. Ge mau nanya nih Ge. Ini perihal ini nih temen nih Ge. Temenku itu nampak terlihat dia pandai hadis, pandai katakanlah ayat-ayat suci. Nah, sementara faktualnya tidak sesuai apa yang dibicarakan. Sementara berkaitan dengan surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Nah, gimana tuh Ki pendapat kisah hal nih, penerangannya Ki? Suwun Ki. Yang namanya ahli kitab itu dia hanya membaca. Maka dia dikatakan daripada sebuah kekafiran yang nyata. Maka ahli kitab itu dia adanya di neraka. Yang namanya ahli kitab itu dia hanya membaca, tidak dilakukan di dalam perbuatan. Salah satu cirinya seperti itu. Bukan ahli dzikir, tetapi ahli kitab. Nah, bedanya ahli kitab sama ahli dzikir apa? Kalau ahli kitab dia hanya menerangkan, tetapi tidak dilakukan. Nah, kalau kita sebagai jiwa-jiwa yang bijak, tatkala dia berbicara kebaikan, maka kita harus terima. Tidak melihat daripada siapa yang berbicara dan kelakuannya. Nah, ditanya seperti itu. Kalau ahli dzikir, selain dia berbicara, dia juga melakukan daripada apa yang dibicarakan. Apa beda? Maka ahli kitab Itu kan tadi kaitannya dengan dzikir. Apa perbedaan antara pas'alu alal ilmi, pas'alu alal dzikri, kontekstual dari ahlul kitab ini kan gitu. Ya kalau ahlul kitab kan pas'alu alal ilmi. Ilmi itu kan pemahaman, cahaya. Kalau ahli dzikir ini pelaku. Ahli dzikir itu bersumber dari ilmu atau gimana Ki? Biar kita paham juga nih. Ahli dzikir ini juga bersumber daripada ilmu, tapi ilmu yang sudah dinyatakan. Sudah dinyatakan. Jadi ilmu ini kan cahaya. Setelah dinyatakan dia menjadi sebuah keilmuan. Jadi ibaratnya singkong, ini adalah ilmunya. Tatkala singkong ini mau dimakan, dia diproses bagaimana, itulah yang disebut dengan ahli dzikir. Jadi ahli dzikir ini adalah seseorang yang mempunyai ilmu dan keilmuan. Sudah dijalankan di dalam kehidupan.
kehidupannya. Sudah kesatuan berarti ya Kalau Ki. ahli ilmu, iya. Kalau ahli ilmu ini hanya pencerah. Jadi sifatnya dia adalah yang disebut dengan mubalek D. atau sifat-sifat tablik kan gitu. Tapi kalau ahli dzikir selain daripada sifat tablik, dia juga daripada mempunyai sifat sidik, fatonah dan amanah. D. Ahli dzikir ini mempunyai sifat daripada sidik, tablik, fatonah, amanah, sudah dijalankan di dalam kehidupan. Tapi kalau ahli ilmu di sini lari kepada tablik, penyampaian. Nah, seperti itu. D. Sun. Ya. Jalan bahagia dari mana? Wong Jawa Barat Ki. Oh, Jawa Barat. Bandung. D. Bandung. Makanya ayatnya fas'alu ala dzikri, bukan fas'alu alal ilmi. Iya sih, masalahnya kan kita faktual di kehidupan itu Ya. nampak terlihat. Nih pandangan kita aja nih Ki ya kan gitu. Kita juga tidak menjustifikasi, justru itu kan saya pribadi kan nanya ke Kisah. Nah terkait dengan memang antara perilaku dan keilmuan yang katakanlah berdasar dari kitab gitu dengan Ya. hubungan kolerasi katakanlah seperti itu dengan surat Al-Bayyinah ayat 6 itu gimana kan gitu. Sementara memang di lapangan ya punten kan gitu ya. Faktualnya sangat bertabrakan gitu Ki. Sementara kaitan ilmu dan dzikir yang tadi diuraikan Aki kan gitu. Ya, yang tentunya katanya ahli dzikir itu sudah kesatuan dari ilmu dan dzikir itu kan gitu Ki. Maka saya akan bertanya apakah dzikir itu dalam prosesnya tiba-tiba atau dari ilmu juga kan gitu. Kata Aki ya ini dari ilmu kan gitu Ki. Benar nggak Ki? Iya, dari ilmu. Benar. Apa emang fenomena, apakah zamankah atau gimana tendensius dari ayat-ayat di sini secara kehidupan nyata itu memang kalau bahasa marwah atau mujizat ya memang seperti gimana sih Ki dengan fenomenal alam ini Ki? Jadi kalau fenomena alam kan sudah jelas. Sayati zamanun, nanti akhir zaman orang yang berilmu tidak dihargai. J. Tapi orang yang punya derajat dan pangkat serta harta benda yang dipuja-puja, kan gitu. Nah, kalimat ini akhirnya diyakini. Sebenarnya di sini itu kalimat majas, sindiran. Jangan sampai segala suatu bentuk kalimat itu kita jalankan di dalam kehidupan. Maka tatkala sudah terjadi fenomena seperti itu karena sabda, maka bagaimana kita sebagai penerus agar sabda itu tidak terjadi. Jadi sekarang tendensinya seseorang yang mempunyai daripada ilmu juga harus memegang daripada harta benda duniawi agar daripada keabsahan ilmu ini diangkat kembali. Rata-rata yang terjadi itu banyak teknik politik yang dipakai. Oh, berarti sehingga mengatasnamakan suatu agama, suatu kepentingan. Akhirnya dibikinlah oleh orang-orang mengatasnamakan daripada sebuah kepercayaan menghancurkan daripada kepercayaan itu. Fenomena yang terjadi ini sudah disusun puluhan tahun sebenarnya. Nah, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena sudah didasari daripada penggerak yang awal untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah ini tanpa kita sadari, disinilah yang disebut dengan divide et impera secara halus. Nah, seperti itu. Nah lantas ketika untuk mencari yang katakanlah ahli dzikir itu saat ini menurut pandangan Aki
Tadi kan dari sifat-sifatnya sudah diuraikan. Yang ciri-cirinya aja Ki, gimana tuh Ki? Apa memang orang yang diam atau memang yang katakanlah mubalik? Kan mubalik udah pendakwah tadi ya. Jadi harus kemanakah tuh Ki? Nyari yang katakan ahlu dzikir itu. Yang pertama, ahli dzikir mempunyai sifat sitik. Sitik berarti dia jujur dengan dirinya. Dia tidak ingkar dengan ucapannya. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, tablik. Dia menyampaikan kebenaran, tidak harus memasakkan daripada pendapatnya. Hanya sekedar menyampaikan. Nah, di situ. Dia berbicara tentang kebenaran, kulu haqqa wala kana murad. Itu yang kedua. Betul. Ya. Fatonah, berarti dia harus bersikap cerdas. Cerdas di sini berarti dia harus bisa menempatkan situasi dan kondisi. Jangan sampai ucapan kita itu mengakibatkan daripada mengancam keselamatan kita. Maka Kanda Rahman tadi bilang, jangan sakiti hatimu dan jangan sakiti hati orang lain. Nah, fatonah ini terletak daripada situasi dan kondisi. Ya. Jangan mentang-mentang kita benar, akhirnya kita semaunya sendiri. Ya ini yang nanti akan mengurangi daripada kapasitas kebenaran itu tadi, sehingga menjadi angkara. Saya ini benar, mau bagaimanapun. Padahal yang salah ini sudah mengaku salah. Sudah salah ibaratnya orang ditekan terus. Akhirnya kebenarannya ini nanti berkurang. Karena daripada sifat kebenaran ini menjadi angkara. Daripada dia merasa benar, akhirnya menekan kepada yang salah. Padahal yang salah ini sudah mengaku salah. Nah ini sifat angkara. Makanya cerdas ini harus bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah itu. Nah, yang terakhir adalah amanah. Nah, amanah di sini dilihat daripada satu, yaitu bisa menjaga dirinya dan keluarganya daripada siksa api neraka. Itu tendensinya seperti itu, ciri-cirinya ya. Oke, siap. Satu lagi Ki, satu lagi nih. Lantas kita misalkan nyarinya apakah yang basically-nya di pesantren kah, apa yang otodidakta? Sementara kaitan ilmu dan tadi pas alu ala ilmu dan dzikir itu kan satu kesatuan. Nah, gimana tuh Ki? Satu lagi ini pertanyaan terakhir Ki. Jadi di sini yang namanya innama buistu liutamima makarimal akhlak adalah sikap di mana bisa memanusiakan manusia. Pembelajaran di sini tidak harus di pesantren. Tetapi pembelajaran di sini bagaimana kita bersikap memuliakan daripada makhluk hidup. Inilah yang disebut dengan akhlak. Gitu lah. Jadi di mana manusia sudah mencapai pada kesadaran diri, di situ dia mampu merasakan dirinya sama dengan orang lain, sehingga dia bisa menciptakan daripada bisa memanusiakan manusia, maka disinilah tempat yang harus dituju. Bukan berarti harus ke pesantren, keagamaan atau ke yang lainnya. Tapi sifat kemanusiaan di sini. Nah, sifat kemanusiaan ini didasari dengan hukum pergaulan dalam kehidupan. Saling ngerasa rumangsa. Kembali lagi ke situ. Oke Ki, sulit banget nih. Sebenarnya satu lagi tuh Ki, tadi supaya terang benderang untuk menuju kesadaran diri itu seperti gimana tuh Ki? Ini satu lagi ya, satu lagi aja nih. Ya. Biar langsung nih Ki. Biar langsung secara rasa rumangsa, ya. Kalau kita tidak mau seperti itu, kita jangan seperti itu. Kan gitu. Yang pertama adalah menjaga daripada segala suatu bentuk ucapan. Maka butuh harus mentor berucap kah mulia. atau butuh guru kah atau gimana tuh kalau gitu Ki? Ya, secara aplikasi kan mentor kita sudah ada.
Nah, secara mental kita aplikasi dijajari daripada orang tua. orang tua Bagaimana kita anjing. bersikap, gitu. Bagaimana kita berbicara, kan gitu. Siap Ki, Nah itu kita aplikasikan dengan kesederhanaan itu tadi kan. mantap. Lu suun banget Ki. Iya. Suun ya Ki. Iya. Matur suun Ki. Oke, sama-sama.